Rupanya dulu banjir, sekarang tidak banjir lagi. Akibat menghentikan tanam sawit, tapi nanam durian, lengkeng, dan aren. Nah ini kan dikasih reward orang-orang seperti ini, masyarakat seperti ini kan. Itu satu orang yang melakukan. Kita di Green for Riau ini melakukan itu, reward itu kepada masyarakat yang peduli. Itulah nanti dikasih pendanaan bagi desa yang ada 1.000 buah pohon yang lestari, 1.000 buah pohon yang biodiversitinya tinggi, 1.000 buah pohon yang menghasilkan oksigen yang tinggi, menyerap karbonnya sangat tinggi. Itu kan ada penilaian. Itulah gunanya program pemerintah diteken oleh Gubernur Riau, bernama programnya Green for Riau. Saya salut ini. Sebetulnya ini program penyelamatan. Penyelamatan lingkungan, enggak. Kita sedang menyelamatkan rakyat dari bencana alam. Special Edition Green Ramadan Present Green for Riau Initiative. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat hijau dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Dr. Gusman Nawanir dalam episode keempat podcast Green Ramadan dalam rangka Green for Riau Initiative. Nah, kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dengan pendampingan teknis dari UNEP, United Nations Environment Program, kemudian juga didampingi secara teknis juga oleh FAO, ya, Food and Agriculture Organization, yang tergabung dalam UN RED Program. Dan ini didukung juga oleh UK FCDO, United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Sahabat hijau, dimanapun berada, di Riau kita hidup berdampingan dengan hutan dan juga lahan gambut. Nah, saat hutan itu terdegradasi, ya, dan lahan gambut itu rusak, maka siklus air itu akan ikut terganggu. Nah, banjir dan kekeringan semakin ekstrim, ya, dan asap menjadi ancaman yang terus berulang dan terus berulang. Dan sungguh ini bukanlah kondisi ideal, bukanlah kondisi yang normal, tetapi ini sebenarnya adalah kondisi yang kritis. Maka Al-Quran itu telah memberikan peringatan kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Apa kata Allah? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nyata kerusakan di muka bumi itu, di darat dan di lautan, disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia. Maka hari ini kita tidak seharusnya kita tidak hanya sekedar bertanya soal apa yang terjadi, ya, tetapi kita juga harus bertanya soal siapa yang bertanggung jawab dan apa standar yang harus kita pegang supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan yang tidak merusak lingkungan. Maka oleh karena itu, ya, kita akan membahas hari ini sebuah topik yang sangat menarik, yaitu hutan dan air dalam Al-Quran. Mengapa Muslim itu harus peduli kepada perubahan iklim? Maka alhamdulillah, ya, untuk membahas topik ini bersama saya itu telah hadir seorang praktisi lingkungan hidup, Beliau adalah Bapak Joni Setiawan Mundung, SP Mling, ya. Beliau lulusan manajemen magister lingkungan, ya. Dan beliau juga adalah Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau. Pada saat yang sama, beliau juga adalah Wakil Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Riau dalam bidang lingkungan hidup. Kemudian
beliau juga adalah Majelis Lingkungan Hidup juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Ya, apa kabar Bang? Sehat Bang? Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ya, Sehat ya? luar biasa. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang apa aja nih aktivitas Bang Mundung nih? Nah itulah, baru tadi malam insya Allah saya baru balik dari Pelalawan, Inhu, dan Kampar. Masya Allah, sibuk sekali beliau. 5 hari, 5 hari ya. Yang ngurus hutan Riau yang sudah sekarat ini kan. Sekarat Masya hutan Allah. Riau ini. Ya. Iya. Sekarat itu apa maksudnya? Sekarat nih, apa yang Bang Mundung maksudkan dengan sekarat itu? Sekarat itu sudah apa ya? Sudah sekrotel maut sebetulnya kan. Di Iya. ambang kepunahan peradaban kalau kita sebut kan. Masya Di ambang kepunahan. Artinya gini. Kita ucap salam dulu ya kepada Green sahabat Green. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sahabat hijau dan ini moderator yang luar biasa, Dr. Gusman. Terima kasih sudah mengundang kami. Mungkin kami dengan di tengah-tengah kesibukan, Ya. udah beberapa minggu ini kita diskusi Ya. dan komunikasi mengenai jadwal, mencari jadwalnya luar biasa nih kita. Masya Allah, iya memang. Mungkin Dr. Gusman juga sibuk, saya pun ya itu tadi kan. Iya. Saya baru jam 12 tadi malam baru pulang dari Masya lokasi dalam rangka percepatan perhutanan sosial tadi. Iya. Jadi memang kondisi kondisi lingkungan kita, kondisi hutan kita udah ya bisa dibilang porak-poranda. Dan terus terang saya dari Panam naik sepeda motor ini tadi. Iya. Sekarang terasa nih asapnya sudah mulai terasa. Subhanallah. Sudah ada sekitar 48 titik api di Riau, hotspot. 48? Dan maksudnya kita nih kawan-kawan kita yang namanya Manggala Agni sedang berjibaku di desa Gambut Mutiara di Pelalawan. Mutiara Gambut atau Gambut Mutiara nama desa ya. Itu sedang terjadi kebakaran hebat di Pulau Muda terjadi. Artinya di gambut-gambut yang sedang kita lindungi, yang Provinsi Riau sedang berusaha ada program namanya Green for Riau itu, inisiatif untuk penyelamatan gambut dan yang inklusif dan ramah lingkungan kemudian berkeadilan tadi kan. Iya. Jadi sekarang sedang terjadi itu karena musim panas juga ya. Iya. Nah, sekali lagi tadi Ar-Rum 41 itu jelas mengatakan kerusakan itu akibat ulah manusia. Tapi Allah memperlihatkan ulah manusia. Iya. Dan Allah tengokkan bencana-bencana. Iya. Itu kan peringatan dari Allah. Sudah jelas peringatan itu. Iya. Kalau kita bikin lebih spesifik lagi nih Bang. Apa tuh yang dimaksud dengan disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia itu. Iya. Ulah perbuatan tangan manusia yang seperti apa nih? Iya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri ya, di laut dan di darat. Di darat dan di laut fil bahri. Kita kan negeri bahari kan? Iya. Bahari bahasa Arab itu kan. Laut. Jadi kerusakan itu nyata oleh ulah tangan manusia itu. Oke ya, kalau kita di Riau ini nampak sekali itu. Ada yang pakai sinsu, ada ekskavator. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup melalui Polhutnya atau Polres menangkap itu pelaku illegal logging, perusak hutan di kawasan hutan. Sekarang lebih tegas lagi melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas PKH pengelolaan hutan Satgas PKH ini untuk penertiban kawasan hutan yang ada sawitnya kan. Itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan tegasnya, tapi kan tetap ada ulah tangan manusia ini. Tahu enggak keadaan sawit kita yang sudah habis hutannya diganti sawit itu? Hampir 5,3 juta hektar. 5,3 juta yang sudah ini hutan itu jadi yang, sawit ya. Hutan jadi yang kondisinya memprihatinkan kan. Kita dua aja itu, banjir dan kebakaran hutan bencana kita. Tapi betul. 3 provinsi itu
Iya. Itu kan Allah menampakkan, memperlihatkan. Iya. Allah memperlihatkan tuh untuk mengingatkan, hei, kembali ke jalanku, gitu kan Allah kan, kembali ke jalan Allah dalam Makanya la'allahum yarji'un, kembali ke jalan Allah, Iya. kembali ke jalan kebenaran itu. Iya, Artinya betul. Allah menyampaikan, kenapa ada bencana akibat ulah tangan kalian? Iya. Itu karena jelas-jelas kerusakan itu karena kalian, bukan. Betul, Nggak ada. betul. Hujan nih masa karena hujan, karena Allah ngasih hujan kan enggak. Iya. Hujan tuh dari zaman bumi diciptakan, jumlah air tuh tetap. Iya, Dan terjadi penguapan ya. Kalau kita sejak SD Iya, tahu iya. tuh. Iya, Saya iya. kelas 5 SD Iya, belajar siklus tuh, air. dokter. Kita belajar dokter. siklus air itu. Nguap ke tempat yang lembab, ada kemudian terjadi hujan turun di Iya. ada awan yang menghitam Iya. karena kelembaban yang ada suhu yang ekstrim terjadi antara tempat panas dan tempat dingin tadi kan. Tapi itu air laut, air sungai Iya. ke tempat Iya. yang lembab dia. Nah, turunlah hujan. Dan itu merata. Iya. Dan itu tidak menyebabkan dampak yang dahsyat kalau tidak ada ulah tangan manusia yang merusak kawasan hutan itu. Iya. Jadi ketika ada pejabatnya, mohon maaf aja, ada pejabat, wah ini kan curah hujan tinggi. Iya. Itu sama dengan menyalahkan Allah. Karena curah hujan itu adalah Allah. Tempat kesuburan. Al-Quran merupakan tempat, ya bahkan Al-Quran ada banyak suratnya. Air itu tempat kesuburan, tempat kehidupan, tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh untuk dimakan manusia, dimakan hewan. Iya. Jelas, itu jelas dari Allah tuh. Iya. Bukan peringatan apa nama azab, bukan. Tapi ketika ada ulah tangan manusia merusak lingkungan, merusak hutan, merusak sungai, maka wah itu banjir bandang terjadi. Betul. Kebakaran hutan terjadi. Betul. Siklus air, hidrologi air yang tidak bagus di kawasan gambut menyebabkan kebakaran di lahan gambut. Iya. Nama desanya sekarang Mutiara Gambut yang terbakar itu. Desa Pulau Muda, Desa Teluk Meranti sekarang. Hari ini ya, saya cerita hari ini. Hari ini, detik ini terjadi kebakaran dan kawan-kawan Manggala Agni sudah turun 30 orang. Dan itu sedang berjibaku selama 2 minggu ini. Nggak pulang ke rumah. Nah, itu jadi sekali lagi ya ini harus disebarluaskan. Ini para dai, tugas para dai dan para aktivis lingkungan Betul. Tugas para aktivis lingkungan jelas, tapi para dai jangan lupa juga menyampaikan tentang kerusakan ini. Akibat ulah tangan manusia, akibat simbol-simbol Allah itu dirusak. Keseimbangan, ada alam yang bagus, ada sungai yang indah. Sorga kan digambarkan Allah. Ada sungai-sungai di bawah. Itu kan berarti kan kehidupan. Ada air yang tadi yang Ustaz kita mulai buka dengan keadaan air yang hancur ini. Itu yang berarti sekali lagi ini peringatan dari Allah kepada kita semua. Berarti ini bukan hanya sekedar fenomena alam berarti. Enggak, tidak peringatan ada Allah ini. Tetapi sebenarnya ada kegagalan manusia nih dalam mengelola hutan dan air itu. Tangan manusia ini udah gagal. Tangan manusia ini memang keserakahan. Tangan manusia ini memang godaan setan. Betul. Penuh dengan setan dan iblis yang menggoda kita setiap hari. Dan iblis setan ini kan tidak berhenti sampai hari kiamat nanti menggoda manusia. Iya. Nah, kita digoda, sawit lebih enak nih, ini bagus loh kalau ditebang kayunya harganya bagus, gitu kan? Iya, betul. Kan ada yang beli nih, ada, ada demand, ada supply, ada segala macam keseimbangan ekonomi gitu ya. Tapi ekonomi tok yang kita pikirkan tanpa mempertimbangkan ekologisnya, dampak lingkungannya, dampak rakyat yang keselamatan rakyat ini diutamakan. Nah, jadi kan menyelamatkan hutan, melestarikan hutan. Ayo kita tanam pohon-pohon di mana-mana. Itu kan untuk keselamatan rakyat, untuk keselamatan kita, kehidupan kita. Ayo sama-sama harus mau dong kita sama-sama, gitu. Bergotong royong, main keroyok gitu. Karena yang merusak ini mengkeroyok kita, mengkeroyok rakyat, mengkeroyok kehidupan rakyat. Jadi di akhir tahun 2025 kemarin, itu kan kejadiannya di Sumbar, di Sumut, dengan di Aceh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar nih potensi Riau juga mengalami pola bencana yang sama? Sama, kita kan sudah 28 tahun kena kabut asap kan. Orang tuh baru 1 detik itu aja kan, tapi Allah melihatkan dahsyatnya kerusakan muka bumi ini. Dan itu semua makhluk di muka bumi menonton itu. Allah perlihatkan ini dengan nyata dan jelas.
Ini akibat ulah tangan kalian loh. Ini jangan digambarkan yang dimaksud Allah ulah tangan manusia itu hanya orang menebang, merusak lingkungan, pakai tangan sendiri. Itu yang kena rakyat. Iya, betul. Tapi enggak ulah tangan manusia yang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau kita tarik ada peringatan nih, itu kan artinya memang diingatkan. Iya. Memang betul-betul diingatkan. Iya, Dan surat Ar-Rum itu surat yang mahsyur. Dan hari ini ketika 3 provinsi itu mengalami bencana itu, para ustadz, dai, khotib, para khotib, mimbar Jumat itu Ar-Rum semua. Iya, betul. Harum semua. Menyebutkan Ar-Rum 41. Iya, betul. Mahsyur. Tapi apakah dilaksanakan? Ya berarti sekarang ya yang bertanggung jawab terhadap masalah ekologis ini ya bukan individu saja, tetapi juga mungkin korporasi, juga negara, atau mungkin sistem yang memang kita bangun bersama. Jadi bukan la'allahum muslimun, tapi aidinnas. Aidinnas tadi kan? Ya, bima kasabat aidinnas. Ulah tangan manusia. Artinya manusia bertanggung jawab. Semua manusia. Tidak terkecuali. Mau dia muslim, mau ulah tangan manusia. Untuk menebang hutan alam menjadi, umpamanya menjadi sawit, menjadi akasia, menjadi kebun karet, menjadi kebun-kebun lah. Kebun kebun coklat umpamanya. Kalau monokultur tetap kan dalam ilmu saya, ilmu pertanian, saya SP saya sarjana pertanian kan. M-Link S2 lingkungan. Dalam ilmu pertanian memang menanam yang monokultur tuh merusak tanah, struktur tanah dan tekstur tanah. Dan terjadilah gurun pasir kan. Kami di Indragiri Hulu, kami masyarakat Rokan Hulu udah terasa itu adanya 40.000 hektar, 40.000 hektar sawit yang sekitar situ. Karena kan penggurunan itu pasir naik gitu, pasir naik ke atas dan tidak bisa kalau ditebang sawit itu kan tidak bisa ditanami pohon lain akibat penggurunan itu. Nah penggurunan itu sudah kami perkirakan di tahun 2002. Di tahun 2020, di tahun 2011 malah kita perkirakan akan jadi penggurunan. Ternyata enggak, tahun 2008 sudah terjadi penggurunan di Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Artinya pasir-pasir ya. Jadi kita contohkanlah satu makhluk yang namanya kelapa sawit kan. Makhluk ciptaan Allah juga kan. Dia tidak bersalah kan. Tidak bersalah kan, makhluk sama seperti kita. Cuman sama. Seandainya kita nih wajah di muka bumi ini berbentuk Pak Dr. Gusman semua kan tidak enak juga kan? Artinya monokultur semua kan, tidak ada perempuan. Tapi Dr. Gusman wajahnya semua. Seperti itulah Allah memperlihatkan. Kalau saatnya kalian sama semua, kenapa kita berbeda? Ada wajah Dr. Gusman seperti ini, wajah saya seperti ada masyarakat yang wajahnya berbeda-beda. Pak Danang seperti itu wajahnya. Itu kan keadilan, keberagaman yang kalau bahasa lingkungannya. Biodiversity, keanekaragaman hayati, gitu. Sahabat hijau pasti ngerti soal itu kan. Tapi kita menyampaikan itulah keberagaman yang diciptakan Allah. Allah tidak ciptakan satu makhluk itu sama aja. Ada keseimbangan dari Allah. Artinya ada malam, ada siang, ada perempuan, ada laki-laki. Tapi ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Ada yang merusak alam, ada yang memperbaiki. Itu keseimbangan dari Allah. Kalau seandainya pengelolaan yang merusak ini itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya koreksi yang serius, ya maka itu dampak buruknya seperti apa nih prediksi dari Bang Mundo? Tadi kan 10 sampai 20 tahun ya. Karena tidak seimbang tadi kan. Tapi kalau dilakukan keseimbangan terus, tetap ada hijaunya, masih ada pohon-pohon yang biodiversity itu masih dipertahankan. Kalau izin perusahaan itu kan ada juga syarat agar green belt-nya harus ada ya. Dikasih 1.700 dia kelola, dia manfaatkan untuk hutan tanaman industri umpamanya. Tapi ada 30% dalam syarat kan untuk dijadikan tetap hijau dia. Nah, akibat buruknya nanti nih kalau ini terus kita biarkan nih. Iya tetap bencana. Karena sekarang terasa ya, karena akibat buruk gambut dibuka, tutupan gambut dibuka, kan terjadi nih kebakaran. Jadi panas tuh langsung ke daerah gambut tuh kok dipanasi terus seperti kita. Saya belajar juga di SMP dulu. Sinar matahari pakai kaca cembung,
Dan itu terbakarlah kertas ini. Iya, iya, iya. Seperti itulah kejadian alam. Bahwa ada sinar ultraviolet yang membuat dia panasnya dari terik biasa 440 jadi 42 dia. Iya, iya. 42 itu akan menyebabkan kebakaran di lahan iya, gambut. Nah, itu kan kerusakan. Satu lagi, akibat adanya penebangan pohon kan terjadi erosi tanah, kan terjadi abrasi sungai, Iya. dangkal sungai, kan banjir akibatnya. Iya, iya, iya. Kebijakan ini kan menyebabkan banjir di mana-mana. Dahsyat ini. Iya. Dan Riau merasakan itu selama 28 tahun terakhir. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi. Iya, iya. Sebulan setengah yang lalu dahsyat sekali kan, 2 bulan yang lalu kan. Tapi tetap aja Allah memperlihatkan pada orang Riau. Iya. Kabut asap, Iya. pakai masker, Iya. selamatkan diri. Iya. Kurung diri di rumah, hentikan belajar, hentikan kegiatan di luar rumah. Itu kan peringatan dari pemerintah akibat ada kabut asap. Bencananya namanya kabut asap. Iya, iya. Apakah ini yang kita pertahankan, kerusakan-kerusakan ini terus akan kita pertahankan? Harus ada kebijakan yang contoh kebijakan perhutanan sosial ini agak sedikit menyebabkan berkuranglah 5 tahun ini kabut asap kan? Terasa Iya, kan? iya, Pak iya. Dr. Gusman terasa kan? Terakhir itu Karena 2015 apa? rasanya Nah, 2015. yang besar itu kan. 2018 terjadi Pak. Tapi 2020 terjadi kebakaran tapi tidak jadi asap, terjadi juga COVID. Itu kan ketakutan pemerintah kalau Riau nanti pakai 2 lembar maskernya. Satu untuk menahan asap, satu karena COVID. Iya. Wah, itu kan takut makin sesak napas kita kan. Kalau dua lapis kan takut. Rupanya enggak, alhamdulillah tidak. Kebijakannya yang agak berhasil itu memang perhutanan sosial ini. Karena masyarakat dulu enggak boleh ngelola hutan, sekarang dibolehkan melalui skema hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan yang diizinkan oleh Menteri Kehutanan. Iya, berarti kalau kita kaji kembali kepada akar penyebabnya berarti memang betul kata Allah itu ulah perbuatan manusia. Tangan Dan manusia. itu kalau seandainya itu Tapi Allah tidak terus-terusan menyebut kaki manusia. Iya, iya. Akibat ulah kepala manusia. Enggak, iya. Allah Tapi menyebutkan dengan tangan. tegas tangan manusia. Iya, iya, iya. Itu luar biasa. Surah Ar-Rum ini mengingatkan tangan kita penyebab itu. Iya, iya, iya. Dan itu kalau terus Tapi dibiarkan perbaikan juga akibat tangan kita tadi. Iya, iya. Izin terhadap moratorium penebangan, izin terhadap pengembangan taman nasional. betul. Kemudian ada macam-macam lah, ada Suaka Marga Satwa. Iya. Kemudian kita punya provinsi dia punya Taman Hutan Raya Sultan Syarif. Tanda tangan juga. Iya, 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 iya. Penyelamatan itu. Iya, iya, iya. Harus ada tangan yang menyelamatkan juga kata. Itu kan janji Allah juga. Iya, iya. Perikatan Allah ada yang merusak, ada yang harus ada yang menyeimbangkan itu. Nah, sayangnya mungkin tidak seimbang sekarang. 60-40 dia. Iya, iya, iya. Yang merusak itu lebih besar dibandingkan yang mungkin dia jadi 50-50 itu 70-30 katanya. Enggak ya. Udah. 70-30 itu yang merusak 70-30 cuman mempenyelamatkan. Nah, agak enggak seimbang dia. Iya. Ayo kita gesa keseimbangannya. Artinya oke, ada yang merusak, ada yang memperbaiki ini. Tapi tetap aja yang merusak kita ingatkan terus. Kita ingatkan dengan hukum di bumi, di negara kita hukum harus tegak, tapi juga hukum Allah itu akan tegak di akhir nanti. Jadi hari kiamat orang tuh disiksa, dimasukkan neraka juga. Kan? Itu memang jelas sekali. Itu neraka. Itu kita wajib menjaga hutan. Jangan merusak hutan. Kalau merusak hutan berdosa. Dan itu neraka tempatnya. Berarti itu dalam itu juga Al-Quran dijelaskan. soal surga dan neraka. Iya. Nah, kalau kita kembali nih ke Islam. Islam itu menurut Islam itu kondisi ideal yang apa namanya yang seharusnya dilakukan dan kondisi ideal yang merupakan menjadi standar nih untuk pengelolaan alam ini sebenarnya seperti apa? Harusnya kan ke halal dan haram kan sebenarnya kan. Tapi saya sederhana, saya mau ceritakan kisah Rasulullah berjalan bersama sahabat di sebuah belukar di Madinah. Iya. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan di semak belukar itu bersama para sahabat, tiba-tiba ada burung mengepak-empakkan sayapnya di kepala Rasulullah, di atas kepala. Seakan-akan memberitahu Rasulullah, ini telur saya dicuri oleh manusia, oleh seseorang. Rasulullah menghadap
para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mencuri telur burung ini? Itu kisah kan, maksudnya kisah itu. Seorang sahabat menunjuk tangan. Ya, saya Rasulullah. Tolong antum kembalikan lagi ke sarangnya. Itu loh Allah. Rasulullah ngajarkan keseimbangan. Satu telur loh diambil, bukan semuanya. Satu telur itu Rasulullah untuk keseimbangan, ayo kembalikan. Jangan satu telur pun kalian ganggu burungnya. Gitulah dalam apanya. Rasulullah juga pernah mengingatkan juga dalam sebuah perang besar kepada para sahabat. Ini dua kisah ini saya pikir menunjukkan sikap Rasulullah terhadap keseimbangan lingkungan. Sikap Rasulullah tetap mengajarkan kepada para sahabat dan mungkin makhluk di muka bumi itu tentang lingkungan hidup. Kata Rasulullah dalam sebuah rencana pergerakan mau perang itu, jangan pada saat nanti berperang dan kita mungkin sudah akan menguasai sebuah kabilah itu, sebuah daerah, sebuah lokasi itu. Jangan kamu membunuh jangan kamu membunuh orang tua yang renta. Kemudian anak-anak. Kemudian jangan merusak perkebunan dan hutan. Jangan membakar ya. Kemudian yang kelima itu jangan menebang pohon, kata Rasulullah. Itu dalam keadaan perang loh, dengan porak-poranda, dengan kesiapsiagaan yang penuh, meninggalkan anak istri, tapi keadaan tidak sebetulnya konsentrasi ya dalam perang ya, karena jihad kan. Tapi dalam keadaan perang Rasulullah mengingatkan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak kebun dan hutan. Itu dalam keadaan perang. Apalagi tidak perang, itu dia kalimatnya. Maksud saya mau ingatkan, apalagi tidak perang. Dalam keadaan kita keadaan damai sekarang, demokrasi berjalan bagus katanya. Orang dalam kesejahteraan dokter juga, ya kan kita tidak dalam porak-poranda seperti Palestina, Afghanistan segala macam, kan? Iran sekarang kan. Kita dalam tidak keadaan perang, jangan apalagi ya perang aja tidak boleh gitu. Artinya Rasulullah dalam hadis itu mengingatkan itu kan. Itu. Jadi ada dua hal itu menurut saya Allah mengingatkan Rasulullah mengingatkan secara sederhana kepada para sahabat. Gitu kan? Ya berarti kan pengelolaan hutan itu kan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja gitu kan tetapi harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, aspek lingkungan, kemudian aspek sosialnya, dan itu semua harus dipandu dengan aturan-aturan Allah kan seharusnya. Peninggalan Utsman bin Affan itu kan bukan hanya dinar sampai hari ini ya, di Mekah itu dan di Madinah itu. Peninggalan Utsman bin Affan itu ribuan batang kurma. Untuk keseimbangan alam tuh Rasulullah kurma itu ya penuh dengan buah-buahan dimakan gitu ya. Kemudian kan ada hadis lain yang masuk juga di sahabat hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Zabir. Itu juga jelas juga itu kan tentang menanam pohon, kemudian pohon itu dimakan oleh makhluk lain, baik binatang, baik manusia atau para sahabat lain, mana pahalanya sampai hari kiamat itu kan? Pahala akibat orang menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain, itu dia sudah mati pun tunggu sampai hari kiamat masih mengalir pahala. Alangkah mudahnya mencari pahala di mata Allah, dia kan hanya menanam pohon itu. Taruhlah pohon itu tidak berbuah, tidak buah jambu yang kita itu tanam, tapi namanya mungkin nama ketapang atau namanya matoa atau namanya pohon ketapang kencana lah, kan tidak ada guna, sepertinya tidak ada guna, tidak ada buah-buahnya, tidak ada. Tapi di batang pohon itu ada semut yang khas, ada lumut-lumut yang khas yang hidup, ada cacing yang khas setiap batang pohon. Bayangkan, itu sedekah jariah. Sedekah yang sampai hari kiamat tidak putus. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung, tidak dapat nanam pohon tuh saya alhamdulillah di depan rumah saya tanam jambu, semua orang boleh boleh mengambil mangga dan jambu saya itu. Karena di luar pagar saya tanam. Jadi semua orang saya anggap tidak mencuri itu. Ya ambil aja lah gitu ya. Nah itu ternyata sedekah jariah luar biasa. Dalam hadis itu tiada muslim
yang menanam pohon. Iya. Ketika pohon itu bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain, bagi makhluk buas lain, Iya. dan itu menjadi sedekah jariah, Iya. dihitung oleh Allah sampai hari kiamat. Iya, iya, Masya iya. Allah. Pahalanya terus mengalir walaupun yang nanam itu sudah nggak ada cari lagi. sedekah jariah itu kan. Sudah nggak ada lagi dia. Artinya kita orang ustadz kan gampang cari sedekah jariah tuh. Iya, iya. Tanam aja pohon. Iya, 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 iya. Artinya gini loh. Rakyat tuh atau kita ini bukan nanam satu pohon satu orang, bukan aja gitu. Iya. Sekarang bagus nih ya, Kapolda tuh enggak gerakannya. Iya. Ayo mahasiswa yang tamat kuliah tanam satu pohon, yang mau nikah tanam satu pohon, ya bagus sih, Iya, iya, bagus. Cuman lebih bagus kan kebijakan yang lebih dahsyat tuh kan tangkapin nih orang para illegal logger nih. Kalau Polda kan sikapnya kan, Iya, iya, nah, itu yang saya ingatkan juga itu Iya. keseimbangan dong. Iya. Dia kekuasaannya lebih tinggi dari itu, bukan hanya suruh nanam. Iya. Gitu. Gubernur juga lebih tinggi kan. Iya. Dia bisa membuat kebijakan lebih dahsyat untuk penyelamatan ini. Iya. Gitu. Nah, berarti nih kalau seandainya kita mau memperbaiki kondisi yang seperti ini, tentu tidak cukup hanya sekedar perbaikan-perbaikan teknis ya. Iya, iya, iya. Tetapi kan perlu ada perubahan Sikap. paradigma Iya, iya, gitu ya. Kemudian perubahan sikap, ada Iya, iya, perubahan kebijakan yang sebenarnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Iya, syariat iya, iya. Islam. Iya, iya. Ya, bagaimana Bang Mondo menjelaskan ini? Saya teringat tuh tahun 2004 tuh kami Walhi Riau tuh berbondong-bondong ke Aceh saat tsunami itu, membantu orang Aceh. Ya. Mayat bergeletakan. Dan di situ kan dahsyat sekali ya. Kita se-Indonesia ini berubah loh sikap tentang agama itu saat itu. Artinya masif sekali perubahan sikap kita, paradigma kita tentang bencana sudah diingatkan oleh Allah nih. Ini mau kiamat nampaknya nih, kan itu. Para ustadz lebih ayat tentang kiamat waktu itu tuh. Saya ingat betul tuh. Sampai tahun 2008 dahsyat sekali. Ingat loh, bencana 2004 gini-gini. Itu tentang kiamat loh. Iya. Artinya orang takut juga mati karena kiamat nih kan. Artinya berbondong-bondong lah. Saya yakin waktu itu masjid rame, musola rame. Insya Allah. Iya, Di Pekanbaru saya rasakan perubahan dahsyat. Artinya pola pikir tentang agama ini sangat dahsyat ini. Cuman kan tidak seharusnya bencana datang dulu baru kita Itu dia. berbenah kan begitu. Tapi tetap dalam arum tadi kan Allah mengingatkan karena ulah tangan kalian nih. Memang Allah mengingatkan memang apa ya? Tidak ada sebab akibat ya nak. Iya, iya. Kita sholat gara-gara takut sama mertua gitu ya. Iya. Kita sholat karena takut bencana kan boleh aja kan? Boleh sebenarnya boleh itu kan. Dalam agama dibolehkan. Tapi kan nggak ada mertua, nggak ada bencana pun, nggak ada hari Ramadan pun kita tetap sholat 5 waktu. Betul. Sholat sunnah Qabliyah kita laksanakan, tetap kan puasa Senin Kamis tetap kita laksanakan mestinya. Iya. Tapi manusia nggak gitu juga kan semuanya. Nggak semua manusia diberi hidayah, itu maksud saya. Iya, betul. Yang diberi hidayah lah yang Senin Kamisnya rajin. Iya. Insya Allah begitu. Artinya gini loh, yang diberi hidayah ini jangan sombong juga bahwa dia yang paling masuk surga nanti. Nggak juga, ingatkan juga. Betul. Makanya tugas utama umat Islam ini kan dakwah sebetulnya. Iya, betul. Dakwah ini kan, salah satu dakwahnya kan online ini. Iya. Pak Gusman dan saya lakukan hari ini. Iya. Tapi tetap saja mengingatkan itu tidak semudah telapak tangan juga. Iya. Tapi asal ada kemauan dari kita untuk mengingatkan yang lain. Iya. Karena apa namanya saling mengingatkan dalam kebaikan itu kan. Nah, Kemudian berlomba-lomba dalam kebajikan. Iya. Fastabiqul khairat kita lakukan juga. Iya. Jadi jangan hanya mengingatkan, tapi berlomba-lomba. Ayo nanam yuk. Aku nanam juga. Desa aku lebih banyak nanamnya. Iya. Gitu. iya. Mbok ya begitu, kalau gitu kan enak tuh. Tapi dikasih support dong, dikasih reward kepada desa, dikasih reward kepada aktivis, dikasih reward pada orang-orang yang peduli lingkungan, yang menanam bahkan ada 30 hektar aren. Dia nanam aren, lengkeng, dan durian. Rupanya lestari di sekitar lipat kain itu. Rupanya dulu banjir, sekarang tidak banjir lagi. Akibat menghentikan tanam sawit, tapi nanam durian, lengkeng, dan aren. Nah ini kan dikasih reward orang-orang seperti ini, masyarakat seperti ini kan. Itu satu orang yang melakukan. Nah, seperti itu menurut saya. Kita di Green for Riau ini melakukan itu, reward itu kepada masyarakat yang peduli. Itulah nanti dikasih pendanaan bagi desa yang ada 1000 buah pohon yang lestari, 1000 buah pohon yang biodiversitinya tinggi, 1000 buah pohon yang menghasilkan
oksigen yang tinggi, menyerap karbonnya sangat tinggi. Itu kan ada penilaian. Itulah gunanya program pemerintah diteken oleh Gubernur Riau bernama programnya Green for Riau. Saya salut ini. Sebetulnya ini program penyelamatan. Penyelamatan lingkungan, enggak. Kita sedang menyelamatkan rakyat dari bencana alam. Kita sedang melaksanakan menyelamatkan bumi, menyelamatkan rakyat di Talang Mama, di Sakai, suku Bonai yang terancam hutannya. Kalau orang Talang Mama tahu enggak kalimatnya Pak Dokter? Apa tuh? Kami Pak Mundung, kalau enggak ada hutan, enggak ada marwah kami. Enggak bermarwah orang tuh kalau enggak ada hutan. Artinya mereka jaga hutan ratusan tahun, tiba-tiba enggak dikasih reward. Enggak dikasih hak atas pengelolaan hutan adat itu. Tolong kita kasih hak, Pak Bupati, Pak Gubernur, saya imbau dalam kesempatan ini, yuk kita kasih masyarakat adat nih hak terhadap pengelolaan hutan itu. Tapi jangan keserakahan ya, ada juga batin-batin yang tukang jual tanah wilayah banyak. Saya harus akui dari ya 70-30 juga, 30 batin tidak jual tanah wilayah, 70 batin jual tanah wilayah. Batin-batin dan datu-datu itu real di lapangan. Tapi kalau ada pembinaan, tadi kalimatnya kata kuncinya, Pak Mundung, kami tak ada hutan tak bermarwah kami. Artinya kalau ada hutan bermarwah, yakin kami bermarwah kami ini. Melayu akan bermarwah kalau ada hutan. Itu kata Ketua LAM juga. Ya, betul, kalimat itu betul. Itu luar biasa. Artinya marwah ini bahasa Arab juga ya. Asal katanya apa Pak? Marau apa? Saya satu kalimat dalam Al-Qur'an kan? Artinya itu kehormatan. Nggak ada kehormatan kita. Suku kita ini tidak terhormat gara-gara tidak ada hutan. Gitu. Gitu kalimatnya maksudnya. Artinya gini, keseimbangan itu juga dilakukan oleh masyarakat adat. Gitu. Tapi tiba-tiba adat datang orang merusak hutan adat itu. Nah, ini dari pemaparan Mbak Mundung tadi tuh. Ya, terkait dengan itu kan sudah sampai kepada tahap solusi kan ya sebenarnya. Solusinya salah satunya itu peran masyarakat adat ya solusi. Kita maunya nih, kita ada sebuah solusi konkret ya, langkah-langkah apa nih yang harus kita lakukan supaya nih masalah-masalah yang dihadapi itu tidak lagi berulang, banjir tidak lagi berulang, tanah longsor nggak lagi berulang, kabut asap nggak lagi berulang. Apa nih langkah paling konkret yang bisa kita lakukan? Baik itu bagi individu, kemudian bagi masyarakat, dan juga mungkin bagi pemerintah itu. Hari ini kan memang kawan-kawan NGO, kawan-kawan di tingkat tapak itu ada KPH namanya. Kemudian di tingkat tapak itu ada pendamping desa namanya. Di tingkat tapak itu ada namanya pendamping masyarakat sekitar gambut. Ini pendamping dibayar loh. Nah, itu kan perannya salah satunya dibekali sebelum turun ke lapangan, dibekali itu. Yuk lakukan ini ya, pemberdayaannya ini, lakukan ini. Konkret kalau ada kanal blocking yang tidak bagus, dilakukan bersama. Kalau ada lahan gambut yang gersang, yuk kita lakukan tanam bersama, kami siapkan bibit nih. Kata Dinas Kehutanan, kata Kementerian Kehutanan sekarang kan. Bibit itu gratis semua. Salah satu hal yang penting memang menanam. Saya pikir menanam. Karena tadi kan peringatan dari Allah, tidaklah seorang muslim kalau dia menanam dan menyebabkan kesejahteraan bagi orang lain, itu sedekah sejariah. Artinya perintah Allah itu wajib kita laksanakan. Sini pakai apa ini kan minyak apa kan? Dalam mahal, ada payah itu. Artinya kita adaptasi terhadap perubahan iklim ini terjadi loh. Terjadi di rumah kita, mulai dari rumah kita. Kemudian terjadi di masyarakat. Masyarakat yuk usulkan hutan desa, mekarkan hutan desa, lestarikan hutan desa, hutan adat, lestarikan. Itu saya pikir perubahan tentang haram dan halal itu penting. Tahu mana ini memabukkan, tidak memabukkan. Ini aren. Bisa jadi tua nih Pak Mundung. Enggak, saya mau jadikan gula. Nah, Allah kasih kan solusi. Aren itu bisa jadi tua, dia jelek. Dia bisa di air nira, penyebab sehatnya diabetes. Hampir 60 orang yang datang minum air nira di Pondok Kopi Aren yang kami sediakan di Pekanbaru ini. Ada 16 pondok kopi aren. Itu sembuh gulanya, gula darahnya, sembuh diabetes meletusnya. Insya Allah. Bukan karena airnya, bukan karena Johnny Mundung, karena Allah kasih solusi. Yang manis-manis itu diobatkan dengan manis, kata Allah. Itu dia. Gula darah itu dengan
Ini mohon maaf, ada banyak pejabat kena diabetes, hampir meninggal semua. Tapi minum air nira berminggu-minggu, seminggu, sembuh diabetesnya. Artinya Allah ngasih solusi. Iya. Lalu ada pohon-pohon, setiap pohon ada solusi. Tahu enggak, Pak Dr. Gusman? Dulu kita sangat banyak di kampung kita tuh kunang-kunang. Nggak ada lagi kunang-kunang itu. Sekarang nggak kelihatan Ternyata kami ahli lingkungan itu menyatakan kalau nggak ada kunang-kunang, nggak ada kodok di daerah itu daerah itu nggak bagus, tercemar itu. Itu ilmu kami, ilmu lingkungan menyatakan hilang kunang-kunang itu. Kupu-kupu banyak nggak sekarang? Nggak ada. Kurang. Jarang. Iya, jarang. Karena antara kepompong dari ulat menjadi kepompong itu perlu udara yang bagus, perlu air yang bagus. Iya. Dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu itu perlu siklus ekologi yang bagus. Iya. Itu loh, sadarlah kita bahwa desa-desa tidak ada kunang-kunang lagi. Iya. Maksud saya bukan berarti harus kita kembangkan kunang-kunang, enggak. Iya. Bahwa kunang-kunang tuh Allah ngasih tanda. Iya. Enggak ada kunang-kunang itu enggak lestari daerah itu. Iya. Enggak higienis daerah itu. Nah, contoh sekarang Sungai Siak berkali-kali Rona Lingkungan Unri pernah ngambil sampel ada 3 ton ikan mati di Sungai Siak ini. Kemudian telusuri almarhum Tengku Amri itu telusuri 360 kilo ini 3 ton ditemukannya ikan mati. Cuman kodok aja enggak mati. Kodok tuh adalah makhluk amfibi paling kuat adaptasinya. Ini secara lingkungan ya, secara lingkungan. Tahu enggak ada hadis tentang kodok tuh? Bacakan hadisnya. Kalau lupa ada hadis tentang kodok oleh Rasulullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. La ta'tulu adab dik fa innana qaha tasbih. Kata Rasulullah kepada para sahabat, para sahabat, jangan membunuh kata karena suara kata yang bersuara itu sedang bertasbih kepada Allah. Itu lingkungan loh, ilmu lingkungan Rasulullah lah itu. Jangan bunuh kodok itu. Iya. Ketika perang jangan tebang pohon itu. Ternyata pohon itu ya Allah, pohon itu penting dalam kehidupan. Iya. Artinya peringatan Rasulullah dan Al-Quran itu jelas kan dalam hidup ini kan terhadap kehidupan kita. Ini terakhir nih Bang Mundung. Sebenarnya banyak nih, banyak seharusnya nih yang kita harus diskusikan sebenarnya. Tetapi karena waktu yang membatasi kita nih. Jadi ada satu hal yang sangat penting sebenarnya. Kita saya mau nyambung sedikit tentang kodok tadi, sedikit. Iya. Ilmu lingkungan, menyatakan aktivis lingkungan juga menandakan kalau tidak ada kata dan kodoknya daerah itu, maka daerah itu tidak asri lagi. Pasti ada pencemaran. Iya. Kodok loh, suara kodok ngok. Disangka kita beribut kan tuh mengganggu orang tidur. Tapi kalau perumahan kita, Bapak perumahan di mana di daerah? Saya di Panam. Panam ya, sama. Masih dengar suara kodok. Tapi tahu enggak perumahan-perumahan lain yang sudah gersang itu, enggak ada pohon-pohon, enggak ada kodok, Pak. Tapi saya senang di dekat rumah saya banyak kodok. Tanda hujan juga dia nyebut kodok berbunyi tanda mau hujan nih. Rupanya hujan buatan. Tertipu juga kodok nih kadang-kadang kan. Ada hujan buatan rupanya. Enggak berbunyi dia, karena ini cuma hujan buatan, dia tahu. Enggak bunyi kodok. Tapi kalau memang betul siklus hujan, memang Oktober, Desember, November itu hujan ya. Itu kodok gitu kan. Artinya Rasulullah juga kan benar kodok itu bertasbih suara itu. Iya, betul. Masya Allah, subhanallah. Berarti gitu dia kan? Iya. Nah, itu yang saya ingatkan bahwa kita memang perlu betul itu tentang jangan bilang enggak ada hubungan antara lingkungan dan agama Islam. Islam mengajarkan semua hal ini. Nah, Bang Mundung ya, ini pertanyaan saya yang terakhir nih. Ya, kita mungkin punya banyak program yang dijalankan untuk pengelolaan hutan dan air ini. Tetapi sebenarnya program itu kan harus ada mekanisme kontrol. Iya. Harus ada mekanisme kontrol untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, gitu ya, sesuai dengan ketentuan dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, kan begitu seharusnya. Nah, pertanyaan saya adalah ya mekanisme kontrol seperti apa nih yang perlu dilakukan supaya ya program itu berjalan secara efektif, secara efisien gitu. Ya.
Dia ada 3 hal, beberapa program ini tidak berjalan. 3 hal itu pertama, tidak adanya partisipasi rakyat. Pemerintah ngambil kebijakan, tidak ngikut sertakan rakyat. Tiba-tiba ada program itu. Contoh kami punya pengalaman pahit nih. Iya. Kampung kami Indragiri Hulu. Dulu ada namanya sungkaisasi. Sungkai semua. Dan itu ada sengon. Iya. Tahu enggak? Kita punya 300 kelompok tani waktu itu nanam sengon tuh. Marah kelompok tani di sekarang kan. Nggak ada gunanya Pak Mundung sengon dulu tuh. Ditanam nggak ada. Siapa beli nih? Iya. Ditebang lagi Pak ganti sawit. Artinya nggak ada kontrol, betul nggak ada kontrol. Karena apa? Rakyat tidak dilibatkan. Emangnya cocok nanam sengon di situ? Nanam sungkai di Inhu cocok karena tanaman khas Indragiri Hulu itu sungkai memang. Iya. Berhasil sungkai sekarang ada berhasil ya beberapa tempat karena ada yang beli. Karena sungkai itu kan jatinya Sumatera. Kualitasnya seperti pohon jati kan. Tapi gampang nanamnya cuma cucuk-cucuk seperti nanam ubi kan. Iya. Tumbuh Mudah tumbuh. Tumbuh sungkai di mana-mana. Artinya program-program itu memang termasuk program kami namanya perhutanan sosial. Kadang-kadang tidak percaya. Apa iya nih nanti tidak lagi bohong lagi pemerintah. Itu 2, transparansi tidak ada. Kemudian yang ketiga, pertama partisipasi, transparansi. Yang ketiga ini soal kebijakan yang berganti. Tahu enggak? Dulu namanya Riau Hijau, sekarang Green for You. Itu kan sama ya, tapi berganti lagi bukan. Kebijakan yang terus berganti perhutanan sosial ini ada P9. Kalau kami ya di perhutanan sosial itu berubah lagi. Dulu boleh digambut, sekarang tidak boleh. Dulu sawit boleh, sekarang tidak boleh Pak Mundung. Dulu nebang boleh pakai ekskavator, sekarang tidak boleh lagi. Pening masyarakat sebetulnya. Saya pun pening sebagai eksekutor kebijakan itu kan. Kok jadi eksekutor Pak. Kami pun menerangkan ke rakyat ini pening. Itu 3 hal itu. Ini bisa dirubah nih dengan sikap mental yang tidak korup itu. Satu aja Pak. Mental kita harus tidak korup soal kehutanan. Transparansi berjalan, partisipasi rakyat yakinlah pasti berjalan. Yang ketiga, tidak akan perubahan kebijakannya. Sebentar berubah ada satlang. Kalau kami ini kehutanan ini bingung Pak. Sebentar ada satlang, sekarang satgas pula lagi. Jadi sekali lagi, kebijakan berubah Pak. Tidak konsisten berubah. 3 hal inilah menyebabkan beberapa kebijakan, beberapa program hancur, tidak terlaksana. Tidak partisipatif, tidak transparan, dan berubah-ubah. Nah, jadi sekali lagi pengalaman inilah menunjukkan semuanya bermuara kepada keimanan kita. Tidak mau Pak, kita kalau beriman ini tidak mau korupsi itu Pak. Walaupun dikasih 1 juta, 2 juta, dikasih hanya jam tangan, dikasih handphone, cuma tidak usah terima. Itu. Makanya iman itu harus dikonversi itu jadi. Tahu tidak ternyata budaya korupsi itu terjadi sejak kecil. Sadarlah. Umat Islam semua, para da'i, sejak kecil terjadi. Contoh, saya atau kita pernah disuruh ibu kita, bapak kita belanja di warung, kedai depan rumah. Berlari-lari naik sepeda. Setelah balik, ada kembaliannya tuh. Ada 2 yang kita lakukan. Kalau tidak kita sembunyikan, kalau tidak tuh ibu kita ambil anak. Itu budaya korupsi Pak. Ibu kita sudah mengajarkan kita, bapak kita, beli rokok di depannya. Itu kembalian ambil aja. Itu korupsi, ngajarin korupsi. Nggak sadar kita. Itu budaya korupsi Pak. Bagaimana sejak kecil kita diajarin mental korupsi itu? Bagaimana dengan kayu? Bagaimana dengan pohon yang banyak yang bisa ditebang nih dengan tekad kita ketika jadi pejabat nanti? Si anak-anak kecil yang suruh kembalikan ambillah. Padahal kan anak harus ikhlas membantu orang tuanya kan ada tanpa pamrih mestinya. Tapi anak berharap semangat ya gara-gara nanti kembaliannya untuk aku pas ini. Allah itu korupsi Pak. Baik. Ada sejak tidak sangka kita itu pelajaran sejak kecil, pendidikan sejak kecil. Baik. Ini luar biasa nih diskusi dengan Bang Mundung. Ya, cuman waktu kita nih. Waktu kita mudah-mudahan ada sesi ke-7 ke-8 ke. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi nih dengan Bang Mundung nih. Ya, semoga itu solusi bagi saya itu memang mental itu solusi. Iya. Revolusi mental itu solusi. Gitu. Iya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode kita kali ini. So terima kasih saya ucapkan kepada Bang Mundung. Terima kasih Pak Gusman yang sudah mengundang saya juga. Semoga Abang selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kebaikan.
Allah jadikan semua ilmu dan umur abang itu barokah, dan Amin, mudah-mudahan amin, ya semua Rabbal alamin. yang di-share Amin, ya kepada mujibah kita, sa'ilin. Amin, ya, ya mujibah sa'ilin. semua yang disampaikan ya melalui podcast ini mudah-mudahan nanti menjadi amal jariah yang pahalanya insya Allah jauh melampaui umur abang insya Allah. Tapi menanam tadi perlu Iya, menanam tadi juga sampai hari kiamat. sampai hari kiamat. Masya Allah. Baik, sahabat hijau sekalian, hari ini ya kita diingatkan sebenarnya bahwa hutan dan air itu bukan sekedar urusan teknis tuh, ya, tetapi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita harus mengelola hutan dan air itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu bahwa kerusakan itu terjadi karena ulah perbuatan tangan manusia, maka itu berarti kita tidak boleh berhenti pada keluhan dan keluhan saja, tetapi kita harus berani melihat sebabnya dan lalu kita memperbaikinya dari akarnya. Maka standar bagi seorang muslim ketika melakukan sesuatu itu bukan semata-mata maslahat, tetapi harus memperhatikan banyak aspek, terutama aspek halal dan haram, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuk kebijakan ya itu harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan podcast kita kali ini ya bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan sahabat hijau semua bisa mengambil pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan podcast ini menjadi inspirasi bagi semua, bagi kita, bagi masyarakat Riau, bagi Indonesia, dan insya Allah bagi dunia. Insya Allah kita bertemu lagi pada podcast berikutnya, dan saya ucapkan salam lestari, salam hijau, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special Edition Ring Ramadan Prison Green for Riau Initiative.